Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Kicomania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kicau Daily ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Untuk video kali ini tak konfirmasi bahwasannya hari ini tanggal 4 ya. Ini tanggal 4 pagi ya. Cuacanya tapi dari pagi ya kalau ingin niki ya. Nggak ada panas, gerimis rintik-rintik, terang tapi tetap nggak ada panas, mendung-mendung ini ya. Mendung ini bro ya. Mendung cuacanya. Dari pagi cuma ngablak burung silih berganti aja ya. Ngablak burungnya silih berganti. Tadi tablak di sini, tadi ada yang tablak di cantolan wesi ini ya. Cuma karena tadi sempat gerimis rintik-rintik, tak iup nih, tak masukin lagi, terus nggak tak keluarin lagi, cuma ngeluarin beberapa aja ya. Ngeluarin beberapa aja, ini kacer sama cendet ya. Tak konfirmasi teman-teman ya. Untuk video kali ini aku mau menggoda logikamu kaitannya dengan rawatan sehat ya. Rawatan sehat. Rawatan sehat tentang ya, ini mungkin boleh juga diaplikasikan untuk burung kacer. Saya rasa semua burung ya, yang dimana intinya itu supaya kita bisa melihat karakter burung dari pola rawatan ya. Karakter burung dari pola rawatan. Cuma tak konfirmasi dulu ya keadaannya kayak gini ya, gak ada dusta ya antara kau dan aku. Ngumbar manuk Bang Kinara? Ndak, kalau udah cuaca kayak gini ndak wes. Kalaupun ngumbar paling ya kacer ya. Kalaupun ngumbar, tapi karena nggak lagi ngumbar, kenapa kok kalau kacer masih tak umbar? Karena keluar masuknya di dalam umbaran itu masih enak, sudah terlatih semua. Tapi kalau murai itu rada angel rek ya. Murai itu kalau nggak cuaca panas itu aku jarang ngumbar, karena takutnya itu nanti gini, tiba-tiba hujannya turun langsung gemrodok ngono kae, terus bingung panik ya. Kasihan ya. Ini nggak ada ngumbar burung saya ya. Tak lapori juga masuk ke dalam rumah. Ini yang belum tak canda sama sekali, ini belum tak rawat ya. Itu kelasnya katem sama jenggot yang belum katem tadi udah. Nah ini katemnya udah, cuma mau ganti buah masih belum. Nah, tak buat konten dulu lah pikirku. Ini jenggotnya juga masih dalam kerodong, jenggotnya sih ini kerodong. Mau ganti buah masih belum sempat. Yang ini sudah tak ganti tadi buahnya. Yang MH sudah tak ganti buahnya ya. Ini. Ini yang MH tak ganti pepaya. Kemarin kan pisang ya. Jadi gini teman-teman, aku tak ganti buahnya jenggot sama katem dulu. Sekalian tak sampaikan edukasi tentang rawatan sehat ya. Fokus pada penyampaian, jangan fokus dengan gerakan saya, karena gerakanku tak sambi ngerumat jenggot sama katem ya. Ganti buahnya dulu ya. Oke, fokus sama penyampaian saja ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Jadi kaitannya dengan rawatan sehat ya. Ini buahku. Kaitannya dengan rawatan sehat. Bahwasannya saya pernah dan sering sampaikan, rawatan sehat saya itu pakai mode pukul rata. Kenapa kok saya gunakan pakai mode pukul rata? Saya rasa kalau mode pukul ratanya itu bagaimana kita bebas ya. Maksudnya itu prakteknya ya. Kita mau praktek jangkriknya berapa, jemurnya berapa, itu bebas, sesuaikan dengan kapasitas waktumu saja ya. Jangan sampai hobimu itu membuat pekerjaan utamamu menjadi terbengkalai. Karena apa? Karena ya kita manusia sebagai makhluk sosial, yang paling penting nomor satu itu harus tetap keluarga ya teman-teman ya. Nah, jadi gini, kalau saya itu rumus sehatku kan, burung baru masuk itu kan tak pukul rata rawatannya.
Misalkan contoh, saya sampaikan bahwasanya jangkrik tak buat 5, terus jemurnya setengah jam jemur, ya mentok 1 jam itu biasanya cendet. Kalau murai itu ya wes 15 menit sampai setengah jam. Kenapa kok tak buat rata seperti itu? Karena kita nggak tahu karakter burung, teman-teman. Ini burung itu kuat jemur apa enggak, kita nggak tahu ya. Terutama untuk teman-teman yang beli burung dengan nota nggak jelas ya, dengan nota nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu rawatan nggak jelas ya, terus jejak perjalanan burung juga nggak jelas, terus karakter nggak jelas ya. Jadi biar tahu ya kita pukul rata dulu aja ya. Kecuali kalau kita merawat dari anakan rek, beda mana bro. Kalau dari anakan beda lagi ya. Terus kalau masalah jangkrik itu saya tak buat pukul rata 5, jemur setengah jam sampai 1 jam. Terus kalau mandi itu kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Setelah itu harian full krodong. Untuk burung inti, kacer, cak ijo, terus cendet, murai. Tapi kalau untuk burung-burung masteran beda lagi ya teman-teman ya. Kalau untuk burung-burung masteran itu biasanya ya harian itu rata-rata full abla. Harian untuk burung masteran. Kalau burung inti harian itu dominan full krodong. Kalau malam juga ya krodong tetap ya. Harian saja di siang hari banyak krodongnya. Paling abla burung inti itu cuma pagi dan sore. Nanti kita amati ketika kita mempraktekkan ya. Saya ya tak sambil ya. Kasihan burungnya ya. Ayo ke depan. Jadi gini teman-teman, nanti setelah kita mempraktekkan dengan rawatan yang kita samaratakan tadi, itu menghasilkan burung yang seperti apa? Mana loh rek? Menghasilkan burung yang bagaimana? Ini loh ya, gak ada dusta. Ini sebenarnya gedangnya masih ada ini, isi ini, tapi tak buang karena setiap hari memang ganti ya rek ya. Buah itu tak ganti terus untuk kelas burung pemakan buah ya. Jadi gini. Hasilnya nanti burungnya tuh kayak gimana? Kalau menghasilkan burung yang misalkan gacor, dor, tapi misalkan, tapi burungnya kayak ngejar, tapi burungnya kayak begini, tapi burungnya kayak begitu, ada sesuatu yang menurut versimu kurang ya, karena letak kurang lebih setiap individu kan beda-beda ya, pemahamannya, penafsirannya beda-beda. Ya wes langsung otak-atik. Entah mandinya yang dikurangi atau mandinya yang ditambah atau jemurnya yang dikurangi atau EF-nya yang ditambah atau dikurangi. Cuman kalau saya teman-teman ya, ini untuk burung inti teman-teman ya. Maksudnya burung inti itu anu rek, kacer, cendet, murai, hijau ya. Kalau burung pertama kali masuk jebret, tapi kalau hijau beda ya. Kalau hijau itu saya tidak masuk di ranah masalah extra fooding, cuman kalau masalah mandi dan jemur tetap sama. Cuman kalau EF-nya tidak 5, EF-nya itu biasanya 2 gue ya. Jangkrik itu pagi sore 2-2, enggak banyak-banyak. Cuman kalau buah gonta-ganti terus ya. Cuman kalau cendet, kacer, murai itu kan untuk 3 burung ini. Kalau misalkan nanti 1 minggu 2 minggu pertama dia menghasilkan burung yang kayak gimana, misalkan burungnya burung macetan atau burung rusaan atau burung trouble lah yo. Setelah 1 minggu atau 2 minggu dengan rawatan pukul rata dari kita ini tadi menghasilkan burung yang menurutmu ada plus ada minus. Untuk menutupi minusnya ini tadi, kalau saya ya ngotak-ngatik pertamanya di apa? Itu biasanya bukan di EF dulu. Kalau extra fooding kan asupan. Saya rasa itu menjadi alternatif terakhir saya untuk ngotak-ngatik. Pertama itu rata-rata di penjemuran dulu atau mungkin pemandian, cuman seringannya penjemuran tak otak dulu. Misalkan kemarin setengah jam, sekarang coba tak tambah 1 jam. Misalkan kemarin setiap hari, coba sekarang tak otak-atik jadi 2 hari sekali. Nanti kan feeling prediksi seorang perawat itu jauh lebih jos daripada prediksi seorang YouTuber. Loh serius ini. Karena apa? Perawat yang merawat langsung burungnya gitu loh bro ya. Paham tuh dari sini? Kalau YouTuber kan cuma berbagi saja. Cuman walaupun di luar sana ada seorang YouTuber yang mungkin dikit-dikit suka angklim ini, suka angklim begitu. Tapi saya rasa di luar sana juga banyak YouTuber yang bijaksana ya. Saiki ganti jenggote ya. Nah, sekarang jenggot ya teman-teman ya. Jadi gini, nanti setelah otak-atik itu kan akan menghasilkan spek burung yang bagaimana lagi ya.
Jadi setiap otak-atik itu pasti akan menghasilkan burung dengan spek yang berbeda. Kalau memang otak-atik kita itu memang sesuai yang dibutuhkan sama burung. Karena kita manusia, burung itu binatang. Kita tidak tahu persis apa yang dibutuhkan binatang karena binatang ini nggak bisa bicara ya. Jadi kita sebatas mengupayakan ya. Nanti langsung kita lihat dari hasilnya saja, ngono lho, Bro. Misalkan dengan rawatan sehat pukul rata kok burungnya tetap macet, ya wes, otak-atik lagi sampai burungmu gacor. Sudah gacor kok tingkah, berarti diotak-atik sampai dia nggak tingkah. Udah gacor tapi begini, tapi begitu, otak-atik, udah gitu. Jadi dibuat simpel, karena kalau memang itu burung bakat ya, kalau memang itu burung bagus ya, asli dengan bakat dan karakter yang bagus, dia tidak akan terlalu merepotkan kok. Serius. Kalau burung memang itu karakter sing angel-angel, sulit ya, ya otomatis dia akan sedikit merepotkan ya, sedikit merepotkan ya. Cuman ini bukan klaim ya teman-teman ya, saya rasa kembali lagi pada prakteknya teman-teman. Silakan teman-teman otak-atik, bagi saya, bagi pemahaman saya, yang suhu dalam merawat burung adalah perawat itu sendiri. Nggak ada suhu, YouTuber suhu itu nggak ada ya. Ini jenggotnya jinak loh bro ya, bukan jenggot semi ini. Nah, jadi begitu teman-teman ya, video kali ini. Semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.